Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rasanya tiada kata dan ucapan yang pantas keluar dari lisan kita selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, curahan rahmat ditetapkannya kita dalam ketaatan. Semoga rangkaian ibadah yang kita tunaikan malam ini betul-betul menjadi amal soleh kita dan sekaligus sebagai pemberat timbangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mohon izin untuk menyampaikan kultum, menyampaikan mungkin 1-2 hadis. Apabila nanti yang kami sampaikan ini salah, mohon untuk diingatkan. Para jamaah, salat Isya dilanjut dengan qiyamul Ramadan nanti, berbicara tentang keutamaan, berbicara tentang keberkahan dan keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Tentu tidak terlepas dari sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang sahih sebagai dasar kita melakukan ibadah dan sekaligus sebagai motivasi agar ibadah kita di bulan Ramadan ini lebih bersemangat dan juga lebih berkualitas. Di antara contoh hadis yang memotivasi kita di bulan Ramadan ini, tentu hadis ini sangatlah familiar, yang mungkin para jamaah sudah hafal, yaitu kullu amalin ibnu adam lahu. Setiap amal anak Adam, yaitu umat manusia kita ini, lahu untuknya, illas saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajazibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin, penegasan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya puasa itu miliknya dan akan membalasnya dengan sesuka hati yang membalasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas tanpa hitungan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang amat mulia. Ketika kita tunaikan puasa di luar bulan Ramadan, tentu tidak sama pahalanya, tidak sama janji Allah kepada kita ketika kita menunaikan ibadah di bulan puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan tentu berbeda, walaupun itu sama-sama puasanya. Akan tetapi para hadirin, para jamaah semoga dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasanya ketika kita mendapatkan hadis untuk memotivasi ibadah kita,
tentu alangkah baiknya juga kita mempelajari atau mengetahui hadis-hadis yang dimana baginda Rasul memberikan peringatan kepada kita, memberikan warning kepada kita agar puasa dan ibadah kita sukses di bulan Ramadan ini. Salah satunya hadis dari baginda Rasul, beliau menyebutkan bahwasannya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Jadi baginda Rasul memperingatkan kepada kita, tidak hanya memotivasi akan ibadah-ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan, akan tetapi baginda Rasul juga memberikan peringatan bahwasannya berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya mendapatkan rasa dahaga, hanya mendapatkan rasa lapar saja. Juga berapa banyak orang yang mendirikan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari apa yang ia tunaikan, hanya mendapatkan begadang saja. Ini adalah peringatan dari baginda Rasul kenapa orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala. Tentu ada larangan-larangan yang ia terjang ketika Rasulullah melarang untuk tidak dilakukannya. Kenapa seseorang itu walaupun berqiyamul Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan pahala dan ia tunaikan, akan tetapi hanya mendapatkan begadang saja? Tentu ini juga melanggar aturan-aturan yang baginda Rasul tetapkan. Di antara yang menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasul bersabda, khamsun, ada 5 yuftirnas shaim, ada 5 perkara yang mana apabila orang yang berpuasa ini melakukannya, maka pahalanya tidak ia dapatkan. Seperti hadis di depan tadi, hanya mendapatkan, ada yang lapar dan dahaga saja atas puasanya. Apa saja kelima perbuatan yang itu apabila kita lakukan akan menghapus pahala puasa kita. Puasanya tetap sah, akan tetapi pahalanya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu menghibah. Baginda Rasul bersabda bahwasannya ghibah itu adalah membicarakan sesuatu yang itu tidak disukai oleh saudaramu. Jadi membicarakan sesuatu hal yang mana pembicaraan itu tidak disukai oleh saudara kita. Bunda Aisyah pernah bertanya, walaupun itu ada padanya ya Rasul, walaupun itu benar ya Rasul, iya, itu termasuk ghibah. Kemudian yang kedua adalah wan namimah. Yang ketiga wal kadhibah. Yang keempat wan nadhara bisyahwat. Kemudian yang kelima adalah wal yaminul kadhibah. Ini adalah 5 hal yang harus kita hindari ketika kita berpuasa, yaitu ghibah, namimah, kemudian kadhibah itu berbohong, wan nadharu bisyahwati, melihat lawan jenis kita dengan syahwat, kemudian wal yaminul kadhibah, bersumpah palsu. Ini kelima hal yang harus kita hindari ketika kita berpuasa. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan
untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, terutama ghibah. Ghibah itu sulit sekali untuk kita hindarkan, walaupun kita mungkin berilmu, tapi ghibah itu teramat halus sehingga kadang-kadang kita tidak mampu untuk membendungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga apa yang kita tunaikan, baik itu ibadah siam, qiyamul Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang lain, betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.